kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dalam bahasa Batak dikatakan hoto pakatayon hasitongan rodisa liling-lilingna alai sak hidup mata sabindo anggodila si paoto-oto. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pesan yang sangat berharga, yang begitu sangat penting, yang berhubungan langsung dengan perilaku keseharian kita, kembali diingatkan melalui kitab Amsal yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Sebagian besar dari kita pasti tidak asing dengan perkataan kuno atau pepatah kuno yang berbunyi, diam itu emas. Tentu diam yang dimaksudkan di sini adalah tidak berbicara, karena terlalu banyak berbicara pun tanpa kontrol dapat menunjukkan kebodohan, bahkan dapat mendatangkan kesalahan. Walau seseorang sering membela diri dengan alasan keceplosan, tak sengaja, sementara perkataannya telah sangat melukai perasaan orang lain. Berdiam di satu sisi kadang memang merupakan sikap yang bijak, mengingat kecenderungan kita manusia yang sulit menguasai diri. Di saat kita tersinggung dan diliputi amarah, tentu lebih baik diam daripada mengumpat atau memaki, karena hal itu tidak layak diucapkan seorang Kristen. Akan tetapi di sisi lain bahwa dia merupakan pilihan yang sangat buruk ketika kita dituntut untuk bersuara nyaring dalam menyatakan kebenaran Allah. Menyatakan kebenaran juga berkaitan dengan berbuat apa yang benar. Di tengah-tengah arus deras korupsi berjemaah, pernyataan kebenaran seorang Kristen bukan hanya sekadar menegur atau mengecam, tetapi juga tidak ikut-ikutan. Di satu sisi menyuarakan atau menyatakan kebenaran memang mudah difikirkan, direnungkan dan diwacanakan. Namun di sisi lain bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sekalipun bukan pula hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena itu Tuhan sendiri sesungguhnya mengingatkan setiap kita untuk memakai seluruh anggota tubuh kita melakukan kehendaknya, termasuk memakai mulut, bibir, lidah kita, anggota tubuh yang kecil yang kita pakai untuk bertutur kata, agar kita pakai untuk menyatakan kebenaran. Karena itu di kitab Amsal pasal yang ke-12, Salomo memberikan nasihat yang berharga guna membantu kita menjaga tutur kata kita. Melalui amsal-amsal yang singkat namun penuh arti, Salomo, raja yang terkenal dengan hikmatnya, memperlihatkan bahwa kata yang terucap ada konsekuensinya, dan sekaligus menyingkapkan banyak hal mengenai sifat-sifat orang yang mengucapkannya. Nasihat Raja Salomo yang terilham mutlak dibutuhkan oleh siapapun yang berkeinginan untuk menempatkan pengawas pada pintu bibirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats kita ini sendiri, Raja Salomo menggunakan kata bibir
sebagai sinonim lidah. Salomo menyatakan bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ungkapan bibir kebenaran tidaklah lazim dalam bahasa Ibrani dan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar tutur kata yang benar. Namun juga menyiratkan sifat-sifat seperti keawetan, kelanggengan yang menunjuk kepada apa yang dimaksudkan oleh nats kita ini. Bahwa tutur kata yang mengandung sifat ini akan bertahan selama-lamanya, karena hal itu akan terbukti dapat diandalkan. Sangat kontras dengan lidah dusta yang bisa menipu untuk sementara waktu, tetapi tidak akan dapat menang atau bertahan sewaktu diuji. Dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 20, Raja Salomo juga mengingatkan bahwa tipu daya ada di hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hidup kita selalu berpadanan dengan kebenaran Tuhan, dengan senantiasa hidup benar, termasuk dengan memakai bibir kita, lidah kita hanya untuk menyatakan yang benar. Walaupun manusia berdosa cenderung tidak suka dengan kebenaran. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan agar hidup setia, agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terlebih di tengah kesulitan yang kita hadapi dalam menyatakan kebenaran, tentunya kita membutuhkan karya dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita agar berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang jahat dan bengkok ini. Karena itu mari menyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan. Biarlah kita tetap setia dan menjauhkan diri dari lidah dusta. Biarlah Allah bekerja melalui kita untuk menggarami dan menerangi dunia yang gelap ini. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar Engkaulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, menguatkan dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menguasai bibir kami, lidah kami, hanya untuk menyatakan kebenaran, bukan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, lidah dusta yang mendukakan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga hidup kami, baik melalui perkataan kami pun, kami dapat menjadi saluran berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.